Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa Kabar Golkar di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua dapat meraih pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan dari ibadah puasa Ramadan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting untuk kita manai dan kita resapi di dalam bagaimana kita semua memposisikan diri kita sebagai warga negara di tengah kehidupan kebangsaan yang kita hadapi saat ini. Saya ingin mencoba menelisik lebih jauh dan setback ke belakang tentang bagaimana hubungan antara Islam dan negara yang kita cintai ini. Para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan yang sangat kokoh, yang kita kenal dengan apa yang disebut dengan Pancasila. Rumusan Pancasila atau sila yang prinsip yang kita sekarang maknai sebagai dasar kehidupan negara kita telah memberikan satu perspektif yang sangat dalam tentang bagaimana negara ini dibangun berdasarkan atas 5 prinsip yang sangat kokoh sekali. Pertama, prinsip ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah prinsip tentang kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah prinsip persatuan Indonesia atau nasionalisme. Dan yang keempat adalah prinsip musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah prinsip keadilan atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita telisik secara mendalam apa yang telah dirumuskan oleh founding fathers kita, menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa founding fathers kita, para pendiri bangsa kita, merumuskannya itu berdasarkan atas kemaslahatan bagi tegaknya sebuah perjanjian yang kokoh tentang apa yang disebut dengan negara bangsa ini. Kita tahu bahwa mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam. Dan atas dasar itu pula, sekalipun mayoritasnya adalah umat Islam, namun kita semua bersepakat bahwa kita bukanlah negara Islam. Namun semangat dari nilai-nilai keislaman tersebut sangat kuat tercermin di dalam prinsip-prinsip dasar negara kita. Kita tahu bahwa prinsip dasar kehidupan ini adalah ketuhanan. Islam mengajarkan kepada kita untuk berkehidupan itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai tauhid. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menegaskan tentang bahwa dasar fundamental kehidupan kita adalah tauhid. Sebagaimana dasar negara kita, bahwa prinsip fundamental di dalam kehidupan baik berbangsa maupun bernegara juga adalah prinsip-prinsip ketuhanan. Yang kedua, bahwa hal yang sangat penting yang menjadi proses membangun interaksi sosial di dalam masyarakat
itu adalah juga dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sikap tenggang rasa, bagaimana sikap saling menghormati, bagaimana sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain, yang merupakan prinsip-prinsip di dalam kehidupan etika sosial kita. Nah, yang ketiga, jelas bahwa persatuan atau nasionalisme juga bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam bagaimana kita memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme bukan untuk membuat masyarakat menjadi tersekat-sekat. Nasionalisme tujuannya adalah semangat bagaimana kita menyatukan diri dalam satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Karena atas dasar persatuan, tidak mungkin negara kita akan kokoh untuk mencapai cita-citanya kalau kita terpecah-pecah sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, memperkuat nasionalisme, memperkuat persatuan, itu bagian dari nilai-nilai yang juga diajarkan oleh ajaran agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali-tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian semua untuk berpecah belah. Yang keempat, prinsip dasar yang juga diajarkan oleh ajaran agama kita adalah tentang musyawarah. Musyawarah merupakan nilai luhur yang juga diajarkan oleh nenek moyang kita, nilai-nilai luhur bangsa kita. Karena bagaimanapun segala sesuatu pasti kita semua memiliki pandangan. Kita semua memiliki keinginan, kita memiliki kehendak. Namun jika itu tidak dibicarakan secara bersama-sama di dalam musyawarah, maka nampaknya akan sulit kita untuk menemukan titik temu. Karena itu prinsip musyawarah itu merupakan cermin dari ajaran-ajaran agama kita juga. Wasyawirhum fil amri bainahum. Dan bermusyawarahlah kalian ya, terhadap segala sesuatu yang ingin kalian selesaikan. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini jelas, saya kira itu adalah cita-cita kita semua. Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang kewajiban kita untuk selalu berbuat adil. Oleh karena itu, kalau kita lihat semangat yang dibangun dari prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan kebangsaan kita, jelas sekali bahwa nilai-nilai tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan keislaman kita. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam, tentu saya kira itu pandangan yang menyesatkan. Dan seharusnya memang antara Islam dan Pancasila tidak boleh dipertentangkan. Walaupun saya, saudara-saudara beragama Islam, tentu kewajiban kita juga adalah bagaimana mewarnai Pancasila ini sesuai dengan keyakinan agama kita tanpa harus kita pertentangkan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, para pemirsa Kabar Golkar dimanapun berada, kita tidak perlu ragu ya untuk meyakini bahwa Pancasila sebagai kalimatun sawah, sebagai titik temu dari nilai-nilai luhur bangsa kita, yang di dalamnya juga ada semangat keislaman yang luar biasa yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut, tidak boleh kita abaikan. Kita harus amalkan, karena apa yang termaktub di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut sesungguhnya telah mencerminkan nilai-nilai keislaman sebagaimana yang diajarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.